Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nasulisnan dari kelas HIPC. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum melakukan presentasi, kami di sini akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Berikut nama-nama anggota kami. Halo, nama aku Muhammad Diki Farahi dari kelompok 7 dengan NIM 4322411154. Halo, aku Nadina Fusra Agustin dari kelompok 7 dengan NIM 43224114. Halo, nama aku Maulida Rahma Finasari dengan NIM 43224116. Halo, nama aku Sarifah Saira dengan NIM 43224125 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan, nama aku Fahmi Nasulisnan dengan NIM 43224145. Kelompok 7. Halo, aku Nalitra Fadil dengan NIM 4322411155 dari kelompok 7. Saya Muhammad Rifaldi Dwi Bayaki dengan NIM 4322411153 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dengan NIM 4322411146 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan, namaku Nabil Fauzan dari kelompok 8 dengan NIM 4322411150. Halo, perkenalkan, nama saya Fadil Arifin dengan NIM 4322411156 dari kelompok 8. Halo, nama saya Giska Dian Vanessa dari kelompok 8 dengan NIM 4322411163. Halo, perkenalkan, nama saya Salsa Diana dengan NIM 43224158 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan, nama saya Kisah Audrey Putri Wadana dengan NIM 42241160 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelompok 8 dengan NIM 4322411133. Halo, perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NIM 4322411143 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan, nama saya Ruben Wirandua dengan NIM 4322411175 dari kelompok 8. Dari hasil studi kami mendapatkan tema Confidence Space dan kami melakukan kunjungan di PT Indospring Plan 2. Di sana kami melakukan wawancara kepada HS-nya. Tetapi ketika di sana kami tidak dapat melakukan kunjungan di tempat confidence space-nya dikarenakan area terlarang. Tapi kita dapat menggali informasi melalui HS-nya. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita melihat video berikut ini. Sebenarnya perkenalkan Pak, kami dari perwakilan kelompok 7 dan 8. Di sini kami mata kuliahnya tuh tentang peraturan perundang-undangan K3 lingkungan. Nah, kami ingin menanyakan berbagai pertanyaan tentang confined space sesuai Permenaker nomor 11 tahun 2023. Setelah saya baca-baca, ini ternyata PT Indospring itu bergerak di produksi manufaktur pegas ya. Nah, karena kita tidak ada permit untuk masuk, kalau boleh tahu confined space-nya tuh jenisnya kayak apa aja sih, Pak? Oke, kalau di sini tuh confined space-nya macam-macam. Karena kita ada beberapa plant dan ada beberapa unit. Seperti kalau di belakang kita ini ada hot coil dan juga stabilizer plant. Jadi bicara perihal confined space yang mana memang secara definisi itu kan tidak boleh dimasuki orang secara sembarangan. Karena ada beberapa kandungan yang harus kita pastikan sebelum kita bekerja. Jadi memang kalau di sini yang kita miliki itu perihal satu mesin di bangku encing, karena itu berbicara tentang kedalaman dan juga sirkulasi udaranya seperti apa, dan juga ada yang namanya cooling tower. Di dalam cooling tower itu adalah aktivitas yang memang mutlak dari di sini teman-teman utility lebih tepatnya. Itu ada dan terdapat satu prosedur yang mengatur confined space. Tadi kan Bapak bilang ada kayak pembatasan akses. Ya. Nah, kami juga sebenarnya sudah baca-baca, pasti kalau untuk confined space itu ada permit work. Iya, entah itu dari teknisi atau operator atau HSE-nya sendiri. Nah, itu untuk izin masuknya apakah dari PT sendiri atau Permenaker atau? Kalau kita referensinya memang dari Permenaker, dari undang-undang dari Permenaker itu kita terjemahkan berupa SOP. Kemudian SOP itu kita turunkan lagi. Kalau di sini tuh memang ada tataran untuk dokumentasinya ya. Ada provisi, kemudian turun lagi SOP, ada WI dan ada instruksi kerja. Jadi memang SOP yang kami buat itu referensinya memang dari Permenaker.
Terus tadi perihal ini masih ASE. Pasti kan ada seperti inspeksi. Ya. Kalau saya baca di permenakernya itu tentang ada gas berbahaya seperti atmosfer, terus harus mengisolasi sumber energi juga. Nah itu tuh dilakukannya dalam jangka waktu sebelum setiap ada orang yang mau masuk ke confined space, atau ada jangka waktu seperti 1 tahun, setengah tahun, atau 1 bulan? Oke, jadi kalau di confined space kita mau bekerja, kita pastikan dulu. Ya peralatannya kita harus lengkap memang. Ada detektor, biasanya yang kita bawa itu, yang pernah saya alami ya, itu pakai handy talkie, kemudian detektor gas, dan juga ada lampu penerangan, nanti ada support sirkulasinya supaya ada bantuan udara untuk kita bernapas di dalam. Respirator. Ya, respirator itu respirasi perihal kardiovaskular. Kemudian kita juga harus menyiapkan akses tanggap darurat ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan. Evakuasi seperti apa yang kita lakukan. Jadi emang sudah ada rencana tanggap daruratnya. Betul. Ini tuan saya mau tanya tentang APD Pak. Iya, mungkin di sini aku mau nanya tentang APD-nya ya Pak ya, terutama di area confined space. Itu apa ada APD tersendiri untuk para pekerjanya? Oke, kalau di confined space, kalau di sini kita APD-nya memang khusus ya. APD-nya tidak sama dengan teman-teman yang ada di general line, di general manufaktur seperti operator mesin, karena memang dengan hazard yang berbeda tentunya. Karena ada gas-gas yang tidak diperkenankan untuk terpapar oleh tubuh kita. Oke, yang pertama di sini masker gas ya. Masker gas atau respirator itu kemudian dilengkapi dengan breathing apparatus untuk kita bernapas di kedalaman tertentu. Yang perbedaannya paling mencolok itu. Mungkin aku mau nanya ini Pak, untuk inspeksi ke area confined space ini apakah HSE sama mekaniknya tuh kerjasama atau gimana gitu? Untuk kan pastinya di area terbatas ini kan pasti ada izinnya ya Pak, yang sembarang orang masuk gitu. Jadi apakah tetap dipantau sama mekaniknya? Terus kalau HSE-nya tuh mungkin komunikasinya mungkin melalui kayak HT gitu atau bisa masuk ke dalam Pak? Oke, jadi kalau kita komunikasinya yang pertama lewat HT ya, dan kita di sana memang membernya terbatas, tidak semua orang, dan juga itu kita terangkan atau kita tuliskan pada waktu kita awal membuat permit itu tadi, siapa saja yang otoritas masuk dan siapa saja yang kalau di confined space kita juga secara visual kita menyediakan itu. Gitu. Mungkin itu aja sih Pak yang saya tanyain. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Oke, boleh. Tadi kan yang ada permit work-nya pekerja. Nah, ASN ini ada permit work-nya nggak sih Pak? Mungkin buat ngecek ke dalam sendiri gitu. Soalnya seperti yang saya tahu, itu tuh kadang ada teknisi yang dari merangkap jadi ASE langsung gitu. Oke, jadi di sini kita semua wajib permitnya sendiri-sendiri. Jadi kalau dari usernya ada, dari ASE juga ada. Karena kita kan juga sudah memappingkan tuh matriks APD apa aja, termasuk ASE. Kalau ada pekerjaan yang memang pekerjaan yang butuh pengawasan khusus, APD-nya harus disesuaikan. Baik Pak, mungkin cukup dari kami. Terima kasih banyak. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Saudara Fahrul dan Saudara Hanif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelompok kami, kelompok 7 dan 8, tentang confined space di PT Indospring Gresik. Yang dimana ada 3 hal. Yang pertama yaitu definisi dari confined space itu sendiri, dan kedua membedah isi dari Permenaker nomor 11 tahun 2023, dan juga tentang informasi mengenai PT Indospring itu sendiri. Untuk yang pertama, dari slide pertama yaitu definisi confined space sendiri adalah confined space adalah ruang terbatas atau ruang yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa digunakan oleh tenaga kerja atau pekerja untuk melakukan controlling dan juga untuk melakukan pengecekan supaya confined space ini bisa berjalan dengan semestinya. Confined space bukan tempat kerja yang dianjurkan terus-menerus, tapi hanya dilakukan secara berkala, jadi tidak terus-menerus. Untuk slide kedua yaitu bedah isi Permenaker nomor 11 tahun 2023. Poin A, menganut pasal 3 Permenaker nomor 11 tahun 2023, yaitu kategori ruang terbatas yang mencakup bencana atau tabung besar, kemudian jejaring perpipaan dan konstruksi bawah tanah seperti pipa kabel dan juga pipa saluran air. Kemudian sumur atau lubang terbuka dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter atau setengah meter. Kemudian ada poin B, menurut Permenaker nomor 11 tahun 2023,
yang mengenai potensi bahaya atau sumber bahaya itu sendiri, yaitu gas metana dan juga bahaya mekanis listrik. Kemudian ada resiko kebakaran dan ledakan yang diakibatkan gas metana itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada bahaya biologis yang dari bakteri-bakteri dan bahan kimia yang tersisa. Kemudian ada poin C, berisi mengenai klarifikasi ruang terbatas yang ada di confined space itu. Ruang terbatas dengan izin masuk, yang dimana pekerja harus memiliki surat izin dari perusahaan tersebut untuk bisa melakukan inspeksi atau controlling. Kemudian untuk slide kedua yaitu beda isi Permenaker nomor 11 tahun 2023. Poin A, menurut pasal 3 Permenaker nomor 11 tahun 2023 mengenai kategori ruang terbatas yang mencakup tangki atau bejana tekan, yang dimana bejana ini mengandung tekanan yang sangat besar atau pressure. Kemudian ada jejaring perpipaan saluran air bawah tanah. Kemudian ada juga sumur yang memiliki kedalaman 1,5 meter. Kemudian poin B, menurut Permenaker nomor 11 tahun 2023 yaitu mengenai potensi bahaya atau sumber bahaya itu sendiri. Ada gas atmosfer yang berbahaya, gas metana dan juga gas-gas lainnya yang bisa mengandung racun. Kemudian ada bahaya mekanis dan juga bahaya listrik. Kemudian ada risiko kebakaran atau ledakan yang diakibatkan dari ledakan gas-gas yang ada di dalam container tersebut. Kemudian yang terakhir ada kondisi ergonomis yang buruk dan juga yang bisa membahayakan bagi para pekerja. Kemudian ada poin C yang terakhir, menurut pasal 5 Permenaker nomor 11 tahun 2023 mengenai klasifikasi ruang terbatas sebagai berikut. Ruang terbatas dengan izin masuk yaitu ruang yang memiliki bahaya gas atmosfer, bahan cair atau padatan, konfigurasi ruangan yang dapat memperangkap pekerja dan lain-lainnya, seperti pekerja apabila masuk dan tidak dapat keluar atau terjebak di dalamnya. Kemudian poin kedua, ruang terbatas tanpa izin masuk, ruangan yang tidak mengandung sumber bahaya, contohnya mungkin kemudian di slide ketiga berisi informasi PT Industri Tbk. PT Industri Tbk berdiri pada tanggal 5 Mei 1978. Perusahaan ini memulai produksi, operasi, dan pemasaran gas daun pada bulan Januari 1979 dan pegas keong pada bulan Oktober 1988. PT Industri Tbk adalah perusahaan industri yang memproduksi pegas untuk kendaraan, baik berupa pegas daun maupun pegas keong, yang diproduksi dengan proses dingin maupun panas, dengan lisensi dari Mitsubishi Steel Manufacturing Jepang. Baik, selanjutnya kami akan membahas dan menganalisis hasil dari kunjungan kami di PT Indospring. Setelah kami melakukan kunjungan dan wawancara kepada HSE yang ada di PT Indospring, jenis confined space yang ada di PT Indospring yaitu yang pertama cooling tower. Nah, area ini digunakan untuk proses pendinginan dalam sistem produksi. Lalu alat yang kedua yang confined space yaitu stabilizer plate. Nah, area ini digunakan untuk proses pemasangan atau perbaikan komponen stabilizer pada produk perusahaan. Slide selanjutnya, kedua jenis confined space ini sama-sama memerlukan work permit atau izin masuk. Dengan adanya izin masuk ini yang sudah diterapkan oleh PT Indospring, ini sudah sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2023 pasal 7 tentang izin masuk confined space. Lalu mengenai perencanaan tanggap darurat, pada PT Indospring juga sudah menerapkan dengan adanya pelatihan tanggap darurat. Hal ini sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2023 pasal 17 tentang penyediaan rencana tanggap darurat. Selain itu, pada PT Indospring juga sudah melakukan inspeksi dengan jangka waktu sebelum para pekerja memasuki confined space. Inspeksi yang dilakukan seperti pengujian gas atmosfer berbahaya, pengisolasian sumber energi, dan inspeksi potensi bahaya yang lain. Hal ini juga sudah sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2023 pada pasal 11 hingga pasal 15. Lalu juga untuk sistem komunikasi di PT Indospring ini memakai walkie-talkie. Hal ini juga sudah sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2023 pasal 16. Lalu slide selanjutnya yakni dokumentasi yang kami lakukan saat melakukan kunjungan di PT Indospring.
Nah, berikut dokumentasi kami saat melakukan kunjungan di PT Indospring. Lalu slide selanjutnya, ini kesimpulan pada presentasi kali ini. Setelah kami melakukan kunjungan di PT Indospring, kami telah mewawancarai HSE yang ada di PT Indospring. Setelah kami melakukan wawancara, kami menganalisis kesesuaian dengan standar Permenaker nomor 11 tahun 2023 tentang confined space. Hasil keseluruhan yang kami dapatkan, PT Indospring sudah menerapkan pasal-pasal yang ada pada Permenaker nomor 11 tahun 2023. Meskipun kami tidak bisa langsung melihat proses yang ada di area confined space PT Indospring, namun kami semaksimal mungkin menggali informasi melalui kesempatan wawancara yang diberikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan terima kasih.